Halo, jumpa lagi dengan saya Asafio. Bagaimana kabar sobat baik saya saat ini? Saya harapkan kalian tetap sehat dan tentu saja tetap antusias untuk belajar, terutama apa? Tentang IPS. Nah, kali ini saya ingin membahas tentang sejarah Kerajaan Kalingga. Tapi sebelum lanjut, please subscribe, like, dan komen channel saya supaya saya semakin termotivasi untuk membuat video-video selanjutnya. Kerajaan Kalingga, sumber utamanya itu dari berita Cina. Menurut berita Cina, ada suatu kerajaan yang mereka sebut dengan nama Holing. Kerajaan ini berada di kawasan Laut Selatan. Jadi kerajaan-kerajaan di Asia Tenggara, terutama di kawasan kepulauan itu, orang-orang Tiongkok kuno, mereka menyebutnya sebagai kawasan Laut Selatan. Di kawasan Laut Selatan ini ada satu kerajaan Holing namanya, menurut pelafalan mereka, yang berbatasan dengan beberapa wilayah. Sebelah timur adalah Poli atau Bali. Sebelah barat adalah Topoteng atau Sumatera sekarang. Sebelah utara berbatasan dengan Cenla atau sekarang ini adalah masuk wilayah Kamboja. Sebelah selatannya adalah Samudra. Berdasarkan analisis, maka kerajaan Holing atau orang Indonesia akhirnya menyebutnya kerajaan Kalingga itu berada di antara wilayah Pekalongan hingga wilayah Jepara, Jawa Tengah, dengan pusatnya ada di Jepara. Kenapa di Jepara? Karena ada wilayah yang namanya daerah Keling di Jepara, sehingga diprediksi ini dulunya merupakan kawasan kerajaan Kalingga. Walaupun ada yang mengatakan kalau itu pusatnya di Pekalongan, karena mereka memiliki standar atau bukti bahwa pada zaman dulu Pekalongan ini merupakan suatu kawasan pelabuhan kuno, misalnya seperti itu. Menurut berita Cina ini, maka di kerajaan Kalingga ini ada seorang ratu yang memerintah yang bernama Ratu Shima. Ratu Shima ini adalah ratu yang tegas, ratu yang dia mengikuti aturan yang dibuat dengan baik, ratu yang jujur dan sangat bijaksana. Nah, hukumnya itu di kerajaan Kali ini dilaksanakan dengan sangat baik dan rakyatnya pun juga sangat mematuhi aturan. Dan menurut berita Cina, maka ada seorang raja namanya Raja Tasyih. Raja Tasyih ini mengacu pada Raja Arab. Tentu saja Raja Arab ini, kalau yang pernah saya baca, bukan berarti raja di kawasan Arab Saudi, tapi ada satu kampung permukiman komunitas yang di kawasan Asia Tenggara yang dipimpin oleh seorang Raja Arab atau orang Arab seperti itu. Nah, Raja Arab ini ingin menguji, benar nggak sih kalau Ratu Shima itu ratu yang bijaksana, ratu yang tegas dalam menjalankan aturan? Benar nggak sih kalau rakyatnya itu benar-benar jujur dalam hidupnya? Nah, akhirnya dia meletakkan sebuah pundi-pundi yang berisi emas di tengah jalan. Tentu saja tengah jalan di sini adalah jalan yang ramai, dan itu pasti kalau zaman dulu ya pasti akan mengacu ke kawasan pasar mungkin. Nah, ternyata selama kurang lebih beberapa tahun, ada yang mengatakan 3 tahun, tapi ya intinya dalam waktu yang lama itu ternyata tidak ada satupun yang menyentuh pundi-pundi emas itu. Dan itu jelas suatu hal yang kalau saya pribadi jelas, wow, berarti rakyatnya benar-benar jujur. Mereka tidak akan mengambil sesuatu yang bukan menjadi milik mereka, bukan menjadi hak mereka. Nah, pada satu ketika ada putra mahkota, ada yang mengatakan pangeran,
ada yang mengatakan cuma anggota kerajaan. Nah, saya pilih versi yang putra mahkota. Putra mahkota ini dia pada waktu sedang berjalan tidak sengaja kakinya itu menyentuh pundi-pundi emas itu, dan pasti otomatis dilihat oleh banyak orang, termasuk para pegawainya. Apa efeknya? Dia langsung dilaporkan ke Ratu Shima, dan Ratu Shima mendengar berita itu. Langsung dibuat suatu kayak semacam bukan rapat ya, sidang istana untuk mengecek benar nggak kalau si putra mahkota itu melakukan tindakan itu. Dan akhirnya benar. Rencana awal sih si Ratu Shima akan menghukum mati putra mahkota karena dianggap memiliki niat untuk mencuri tentu saja. Tetapi karena desakan dari para menteri bahwa ini anggota kerajaan, seorang putra mahkota, kalau sampai mau dibunuh ya kasihan. Kalau sampai dibunuh terus penggantinya gimana dan sebagainya. Maka diambil keputusan tidak dihukum mati, tetapi dipotong kakinya. Sebenarnya ini merupakan suatu cara bagi sang pemimpin, dalam hal ini Ratu Shima, untuk menunjukkan bahwa saya tidak pilih kasih. Kalau ada anggota kerajaan yang melakukan tindakan salah, maka dia akan menerima hukuman yang sama persis seperti rakyat jelata. Itu sebenarnya patut ditiru loh, karena masyarakat di Indonesia atau dimanapun kadang-kala kan runcing ke bawah, tumbul ke atas. Kalau sudah berkaitan dengan orang-orang penting, orang-orang kaya, biasanya susah sekali untuk dilakukan hukuman, atau hukuman yang diberikan itu cenderung ringan. Sementara kalau yang masyarakat kelas bawah itu hukumannya kejam sekali, hukumannya cenderung berat. Nah, sebenarnya pada zaman itu Ratu Shima mau memberi contoh bahwa siapapun yang melakukan pelanggaran, tidak peduli dia rakyat biasa atau anggota keluarga kerajaan, maka tetap harus dihukum. Sungguh sangat sungguh perlu diapresiasi dan suatu sikap dari Ratu Shima ini. Kemudian menurut berita Cina ini, masyarakat kerajaan Kalingga itu beragama Buddha. Pada saat itu ada pendeta Huining dari Tiongkok yang datang ke Kalingga untuk menerjemahkan kitab suci Buddha Hinayana ke dalam bahasa Cina. Nah, menurut berita tersebut dikatakan kalau dia mentranslate sendiri itu nggak akan bisa, jadi pasti akan ada yang membantu. Nah, pendeta Jawa yang membantu menerjemahkan kitab suci Buddha itu adalah tokoh yang bernama Janabadra. Sebenarnya dari sini kita bisa berpikir bahwa orang-orang dari Tiongkok itu kadang-kala mereka tidak harus pergi sampai ke India. Mungkin mereka memiliki pemikiran, oh itu di kerajaan Kalingga itu ada kitab suci Buddha yang sama dengan yang ada di India, sehingga kita cukup pergi ke sana aja untuk menerjemahkan dalam bahasa kita, misalnya kan seperti itu. Ada lagi sumber prasasti, yaitu sumber prasasti yang namanya prasasti Tukmas dan prasasti Sojomerto. Tapi sampai sekarang saya sebenarnya masih ragu apakah prasasti ini itu bisa dikaitkan dengan kerajaan Kalingga, karena isi dari prasasti ini menurut saya itu tidak nyambung dengan kerajaan Kalingga ini. Saya bahas misalnya adalah prasasti Tukmas. Prasasti Tukmas ini membahas tentang mata air yang jernih yang disamakan dengan Sungai Gangga. Sungai Gangga tahu kan lokasinya di mana? Di India, dan itu adalah sungai suci untuk pemeluk agama Hindu. Sementara di prasastinya juga ada gambar-gambar yang berkaitan dengan dewa-dewa Hindu. Misal, ada Trisula, ada Kendi, ada kapak, ada bunga teratai misalnya.
Kemudian yang kedua ada Prasasti Sojomerto. Prasasti Sojomerto ini berisi adanya tokoh yang bernama Dapunta Syailendra yang memiliki ayah bernama Santanu dan ibunya bernama Badrawati. Istrinya namanya Sampula. Nah, ini juga sebenarnya tidak menjelaskan apakah ini ada kaitannya dengan kerajaan Kalingga atau tidak. Karena kalau dari berita Cina itu harusnya kerajaan Kalingga mayoritas agamanya Buddha. Walaupun berarti bisa jadi ada peninggalan dalam agama Hindu. Seperti sekarang kan juga misalnya mayoritas penduduk Indonesia adalah Muslim, bukan berarti semuanya Muslim. Ada orang-orang yang beragama lain yang mungkin dia juga menciptakan suatu mahakarya atau kisah yang bisa dipertahankan dalam waktu yang lama. Tapi kembali lagi seperti yang saya katakan, kerajaan Kalingga sumber utamanya adalah dari berita Cina. Jadi untuk Prasasti Sojomerto maupun Prasasti Tukmas, bagi saya pribadi itu sifatnya sekunder, bukan yang utama. Menurut berita Cina, kerajaan Kalingga ini itu dikelilingi tembok yang berupa tonggak kayu mengelilingi ibu kota itu. Kemudian rajanya tinggal di suatu bangunan besar yang bertingkat beratap daun palem dengan singgasana dari gading. Wow, bayangkan singgasana tempat duduk rajanya itu terbuat dari gading. Berarti menurut saya sih cukup mewah sekali ya, apalagi gading itu kan sekarang sesuatu yang langka seperti itu. Jadi berita Cina ini dia sumber dari kedatangan pendeta maupun dari dinasti Tang. Ingat dinasti Tang itu dia dari abad abad ke-7 hingga abad 9 atau 10 Masehi. Nah, bagaimana keruntuhan dari kerajaan Kalingga ini? Kerajaan Kalingga ini diduga runtuh, bukan runtuh sebenarnya, mengalami kemunduran karena adanya ancaman serangan dari wilayah barat. Nah, para ahli berpikir bahwa ancaman ini itu yang dimaksud adalah ancaman dari Sriwijaya. Karena Sriwijaya di dalam sumbernya, di dalam prasasti di Sriwijaya, nanti saya akan bahas tentang kerajaan Sriwijaya, itu mengatakan, prasasti Kota Kapur itu mengatakan ada bahwa bumi Jawa tidak mau tunduk terhadap Sriwijaya. Nah, yang dimaksud di sini bumi Jawa ya pada waktu itu kalau bukan kerajaan Kaling, nanti kerajaan Mataram, termasuk kerajaan Taruma, seperti itu. Nah, akhirnya karena lokasinya kan di pinggir pantai itu, jadi supaya lebih aman dari serangan Sriwijaya, maka lokasinya dipindah ke lebih pedalaman, yaitu ke wilayah Jawa Tengah bagian tengah, dan nanti akan menjadi cikal bakal dari kerajaan Mataram Hindu kuno atau Mataram kuno biasanya seperti itu, untuk membedakan dengan Mataram Islam. Nah, mengenai lokasi tadi saya katakan, lokasi dari kerajaan Kalingga ini ada yang menurut Mons itu dia mengatakan kalau Kalingga itu ada di Malaya misalnya. Tapi kita pakai standar yang ada di Indonesia bahwa lokasinya ada di Jepara, Jawa Tengah. Sampai di sini sudah jelas, saya yakin sekali. Nah, saksikan saya terus di video-video selanjutnya. Sampai jumpa.